Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Kita lanjutkan pembahasan durusul lugah kita. Kemarin kita sudah sampai ke pelajaran yang ke-6, yaitu mengenai kata tunjuk untuk yang dekat, untuk yang perempuan, yaitu hadhihi. Sekarang kita di pelajaran yang ke-7. Inti dari pelajaran yang ke-7 adalah lawan dari zalika, yaitu tilka, ya. Jadi kemarin hadza sudah, zalika sudah, kemudian lawan dari hadza yaitu hadhihi sudah. Sekarang adalah lawan atau kebalikan dari zalika, yaitu tilka. Jadi tilka itu adalah itu, ya. Terjemahan dari tilka adalah itu, tapi benda yang ditunjuk oleh tilka itu untuk perempuan, ya, atau muannas. Silakan dibaca. Man hadihi, Terus hadihi Aminatu, man hadhihi, siapa ini? Ini adalah Aminah. Berikutnya, wa man tilka, tilka Fatimatu. waman tilka, dan siapa itu? Itunya sambil menunjuk ke perempuan, ya. Kalau menunjuknya ke orang, berarti orangnya perempuan. Dan siapa itu? Itu adalah Fatimah. Berikutnya, Hadihi Tabibatun, wa tilka Mumarridatun. hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Tabib itu laki-laki. Kalau ingin memperempuankan tabib, ya, maka tabibnya ditambahkan tak marbutoh. Tabib, huruf terakhirnya huruf ba, harokat ba-nya itu adalah bun. Ketika ditambahkan tak marbutoh, apakah dia menjadi tabibutun? Tidak, tapi dia menjadi tabibatun. Karena ada semacam kesepakatan di antara para ulama nahwu bahwa sebelum tak marbutoh itu harus fathah. Maka si tabibun, bun yang asalnya bu menjadi ba, tabibatun. Mumaridotun artinya adalah perawat. Berikutnya, Hadihi minal Hindi, wa tilka minal Yabani. hadhihi minal Hindi wa tilka minal Yabani. Ini dari India dan itu dari Jepang. Berikutnya, Hadihi tawilatun, wa tilka qasiratun. hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Ini tinggi dan itu pendek. Maksudnya adalah tinggi badannya, ya. Berikutnya, Man hada, hada Hamidun. man hadza, hadza Hamidun. Berikutnya, Wa man zalika, zalika Aliyun. wa man zalika, zalika Aliyun. Berikutnya, Atilka dajajatun, atilka dajajatun. Terus la tilka battotun. dajajatun ayam betina, baqatun seperti yang terlihat di gambar itu adalah bebek, ya. Berikutnya, Ma tilka, tilka baydotun. matilka, tilka baidatun. Apa itu? Itu adalah telur, ya. Berikutnya, Hadihi sayyaratul mudarrisi, wa tilka sayyaratul mudiri. hadhihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Ini adalah mobil guru dan itu adalah mobil bapak kepala sekolah, ya, atau rektor. Terus, Asa'atu Abbasin hadihi, asa'atu Abbasin hadhihi, terjemahannya adalah apakah ini mobilnya Abbas? Ya. Apakah ini jamnya Abbas? Afwan. Di dalam bahasa Indonesia terjemahannya yang paling enak tentu saja terjemahannya adalah apakah ini jamnya Abbas. Kalau diterjemahkan apakah jamnya Abbas ini, itu tidak enak tentu saja, ya. Sedangkan dalam bahasa Arabnya kita bisa mengatakan asa'atu Abbasin hadhihi, bisa seperti yang tertera di buku ini. Kita juga bisa mengatakan ahadhihi sa'atu Abbasin. Nah, itu juga bisa. Tapi kalau bahasa Indonesianya yang enak adalah apakah ini jamnya Abbas? Berikutnya, la hadihi sa'atu Hamidin, tilka sa'atu Abbasin. nah, la hadhihi sa'atu Hamidin, tilka sa'atu Abbasin. Tidak, ini jamnya Hamid, itu jamnya Abbas. Berikutnya, Zalika dikun wa tilka dajajatun.
Zalika dikun wa tilka dajajatun. Itu adalah ayam jantan dan itu ayam betina. Zalika laki-laki, tilka perempuan. Berikutnya. Iqra waktubnya ya. Ya. Hadihi madrasatun wa tilka jami'atun. Bagus, berikutnya. Dzalika himarun wa tilka baqaratun. Bagus, berikutnya. Adzalika masjidun la tilka madrasatun. Bagus, berikutnya. Hada jamalun wa tilka naqatun. Hadza jamalun wa tilka naqatun. Jamalun itu bukan nama orang ya. Jamalun artinya unta. Naqatun unta betina ya. Berikutnya. Hadihi madrasatun. Oh, bukan. Oh, ya. Nah, Tilkanya ini terlibat. soalnya sebelahnya adalah mahasiswi ya. Orang dibandingkan dengan orang, benda dibandingkan dengan benda ya. Oh, baik, baca lagi. Hadihi mudarrisatun wa tilka talibatun. Bagus. Hadhihi mudarrisatun wa tilka talibatun. Berikutnya. Hada kalbun wa dzalika qittun. Hadza kalbun wa dzalika qittun. Berikutnya. Hada baitul muadzini wa tilka hadiqatut tajiri. Hadza baitul muadzini wa tilka hadiqatut tajiri. Ini rumahnya muadzin ya, dan itu kebunnya si pedagang. Bagus, berikutnya. Asyir ilal kalimat fil atiyati bismi isyaratin lil ba'idi. Dzalika atau tilka. Tunjuk benda kata-kata berikut dengan menggunakan kata tunjuk yang jauh, apakah dzalika atau tilka. Gampang ya, kalau kita tahu yakin kalau ini itu adalah muzakkar, pakai dzalika. Kalau kita yakin dia ini muannas, maka pakai tilka. Ya, silakan nomor 1. Tilka ummun. Tilka ummun. Berikutnya. Dzalika abun. Dzalika abun. Berikutnya. Dzalika qalamun. Dzalika qalamun. Berikutnya. Tilka mil'aqatun. Tilka mil'aqatun. Berikutnya. Tilka ainun. Tilka ainun. Terus. Dzalika hajarun. Dzalika hajarun. Dzalika qamisun. Dzalika qamisun. Terus. Tilka kidrun. Tilka kidrun. Ya, kidrun walaupun tidak ada tamar butohnya, dia muannas. Berikutnya. Tilka nafidatun. Terus. Tilka baqaratun. Tilka baqaratun. Terus. Dzalika maktabun. Dzalika maktabun. Terus. Tilka naqatun. Tilka naqatun. Terus. Dzalika muhandisun. Dzalika muhandisun. Terus. Dzalika muadzinun. Dzalika muadzinun. Terus. Tilka mumarridatun. Tilka mumarridatun. Terus. Dzalika sarirun. Dzalika sarirun. Terus. Tilka hadiqatun. Tilka hadiqatun. Terus. Tilka talibatun. Tilka talibatun. Dzalika jamalun. Dzalika jamalun. Tilka battatun. Tilka battatu. Dari latihan ini, dari latihan yang kedua ini, di sini ada 20 isim ya, ada 20 isim. Kalau kita lihat ke 20 isim ini, untuk yang pemula mungkin tidak bisa mengetahui mana yang muzakkar, mana yang muannas, kecuali dari tamar butohnya. Kalau dari yang 20 ini bisa kita simpulkan kalau kita bagi dua, ada yang orang, ada yang bukan orang. Ada yang aqil, ada yang ghairu aqil. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus tahu dulu ini artinya apa. Oh, kalau ini artinya adalah orang. Orang tuh seperti misalkan muadzin, muhandis, itu kan orang, manusia ya. Kalau orang, kemudzakaran dan kemuannasan sesuatu yang akil atau orang itu pasti tertentu. Muadzin itu manusia. Kalau tidak ada tak marbutohnya, berarti dia muzakkar laki-laki. Kemudian muhandisah misalkan atau mumarridoh misalkan, itu orang, karena ada tak marbutohnya berarti dia perempuan. Tidak ada masalah. Nah, sekarang kita ke benda atau ghairu aqil. Benda atau ghairu aqil kalau kita lihat kemungkinan, berarti ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, si benda ini pakai tak marbutoh, kemudian dia asli muannas. Ada tak marbutohnya, kemudian muannas. Seperti mil'aqatun. Kemungkinan yang kedua, si benda ini tidak ada tak marbutohnya, kemudian pasti muzakkar. Ya, seperti misalkan qalamun. Ya. Kemungkinan yang ketiga,
si benda ini tidak ada tak marbutohnya tapi muannas, ya. Seperti misalkan ainun. Ainun tidak ada tak marbutohnya tapi muannas. Atau misalkan seperti kidrun, atau misalkan seperti narun. Nah, ini tidak ada tak marbutohnya tapi dihukumi muannas oleh para ulama. Bagaimana cara mengetahuinya? Ini yang harus dihafal. Kemudian kemungkinan yang keempat yaitu ada tak marbutohnya tapi dia muzakkar. Nah, kemungkinan yang keempat ini saya belum menemukannya. Ya, jadi dalam arti tidak ada sesuatu benda tidak berakal ada tak marbutohnya kemudian dia muzakkar, saya belum menemukannya. Tapi kalau tanpa tak marbutoh tapi dia muannas, contohnya ada seperti yang ada di sini, seperti kidrun, kemudian ainun, kemudian narun, kemudian fuadun, syamsun dan seterusnya. Kemudian hukum asalnya adalah benda tidak ada tak marbutohnya muzakkar, benda ada tak marbutohnya muannas, ya. Berikutnya di kotak yang di bawahnya kosakata yang baru al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Di sini ada al-mumarridatu, itu perawat. Kalau perawatnya pengen laki-laki, hilangkan tak marbutohnya al-mumarridu. Kemudian di sini ada al-hadiqatu yaitu kebun, karena di situ ada tak marbutohnya maka kebun muannas. Kemudian ada al-baqatu, bebek. Kemudian al-muadzinu. Apakah muadzinu boleh tidak ditambahkan tak marbutoh menjadi muadzinah? Silakan saja. Cuman nanti hubungannya dengan fikih, ya, apakah perempuan tuh disunahkan azan atau tidak. Kemudian ada an-naqatu, kemudian ada al-baydatu. An-naqatu unta betina, al-baydatu sebutir telur. Kemudian di kotak yang di bawahnya itu adalah kesimpulan dari isim isyarah yang sudah kita pelajari dari pelajaran pertama sampai pelajaran yang ke-6. Asmaul isyarati lil qaribi, isim-isim isyarah untuk yang dekat. Untuk yang dekat kita menggunakan haza, kemudian kita menggunakan hadhihi. Haza untuk laki-laki, muzakkar, hadhihi untuk muannas perempuan. Kemudian asmaul isyarati lil ba'idi, isim isyarah untuk yang jauh, kita menggunakan zalika dengan tilka. Zalika untuk laki-laki, tilka untuk perempuan, ya. Nah, jadi mungkin hanya itu yang bisa kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan lagi nanti di pertemuan yang berikutnya. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.